keempat, ternyata syahrul Ramadan adalah syahrul farah. Apa farah itu? Kebahagiaan. Di sinilah korelasinya. Ternyata orang-orang yang berpuasa itu dihadirkan oleh Allah kebahagiaan buat mereka. Jadi Ramadan itu syahrul farah, syahrul bulan kebahagiaan buat kita semua. Dan disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim muttafaq alaihi. Apa kata Rasulullah? Lah, sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu dia berpuasa di jalan Allah di bulan suci Ramadan, Allah akan berikan dua kebahagiaan. Itu hadisnya. Farhataini, Allah berikan dua kebahagiaan. Apa dua kebahagiaan itu? Farhatun inda iftari, jadi orang-orang akan bahagia ketika menjelang berbuka. Yang kedua diberikan kebahagiaan farhatun inda liqa'i rabbi, diberikan kebahagiaan oleh Allah ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya. Jadi orang beriman yang berpuasa di jalan Allah di bulan suci Ramadan, Allah berikan dua kebahagiaan. Farhataini, yang pertama farhatun inda iftari, berbahagia dia ketika berbuka puasa. Yang kedua berbahagia dia ketika liqa'i rabbi, bertemu dengan Rabb-nya. Jadi orang yang berpuasa itu langsung sepanjang harinya Allah berikan dua kebahagiaan. Bahagia pertama ketika dia berbuka, ketika dia iftar. Yang kedua ketika dia liqa'i rabbi, bertemu dengan Rabb-nya. Coba pelan-pelan kita bahas dua kebahagiaan. Yang pertama farhatun inda iftari. Di hadis yang lain disebutkan farhatun inda fitri. Jadi bisa dia ketika berbahagia ketika datang 1 Syawal Idul Fitri. Hadis yang lain menyebutkan dia bahagia ketika berbuka. Kalau coba kita tanya nih kira-kira, kalau menjelang kita berbuka puasa, ada kebahagiaan nggak dalam diri kita? Ngerasa bahagia nggak kira-kira Pak kita? Ketika sudah mulai masuk jam 6 kurang 15, 6 kurang 20, detik-detik masuknya azan maghrib, ada perasaan bahagia nggak dalam diri kita? Ada nggak Pak? Kira-kira bahagia itu karena apa kira-kira? Pengen ngapain kok jadi bahagia? Mau ngapain kira-kira? Mau berbuka, mau apa lagi? Mau makan, mau minum. Kata para ulama, kalau kita bahagia saat berbuka puasa karena nanti akan makan dan minum, maka kedudukan bahagia kita masih rendah. Masih rendah. Karena kebahagiaan tertinggi itu liqa'i rabbi, ketika nanti dipertemukan oleh Allah, ketika bertemu dengan Allah. Maka ketika bicara farhatun inda iftari, diberikan kebahagiaan oleh Allah ketika berbuka puasa, sejatinya bukan karena kita bahagia sebentar lagi akan makan dan minum, bukan. Atau sebentar lagi kita akan melihat makanan yang kita suka, minuman yang kita suka, yang sebentar lagi akan kita makan dan minum, bukan. Itu masih terkait dengan kebahagiaan dunia. Makanan, minuman, jabatan, materi masih terkait dengan kehidupan dunia. Kata para ulama, kebahagiaan kita ketika menjelang berbuka itu ketika kita mampu sejak subuh hari menjelang maghrib kita taat terhadap perintah Allah. Dan ketaatan kita kepada Allah itulah kebahagiaan buat kita. Ada pernah merasa begitu kan? Jadi bahagia kita bukan sebentar lagi mau makan, sebentar lagi kita lihat makanan minuman yang kita senang, lalu kita bisa makan dan minum. Tapi karena sepanjang hari telah sanggup kita taat kepada Allah, karena itu kebahagiaan buat kita. Maka manusia kalau ingin hidupnya dibahagiakan oleh Allah sepanjang usianya, harus dipastikan dalam rangka dia taat tunduk patuh kepada Allah. Jangan cuma ketika Ramadan dia taat ketika subuh sampai maghrib, di luar Ramadan semuanya bermaksiat kepada Allah, melanggar perintah-perintah Allah. Maka kebahagiaan itu esensinya manakala kita taat tunduk patuh kepada Allah. Maka menjadilah kita orang-orang yang bahagia.
menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau engkau cinta kepada Allah, taatlah kepada Rasulku. Niscaya Allah akan ampuni segala kesalahan kita dan kita dimuliakan oleh Allah. Maka taatnya kita menjadi kemuliaan dalam hidup ini. Taatnya kita menjadi kebahagiaan buat kita. Bahkan kata para ulama, farhatun inda iftori itu, bahagianya kita ketika berbuka itu bukan karena melihat makanan, melihat minuman, sebentar lagi kita makan dan minum, tapi apa? Karena dia bahagia detik-detik akan berbukanya itu ada waktu, ada momentum, ada saat yang pendek yang doa kita kalau kita panjatkan tidak akan tertolak di hadapan Allah. Ini waktu yang makbul untuk kita panjatkan doa kita di hadapan Allah, pasti Allah kabulkan. Jadi kalau orang sholat, posisi paling merendahkan diri kita, paling lemah diri kita ketika kita dalam keadaan sujud. Saat itulah Allah ijabah doa-doa kita. Nah, ketika berbuka puasa adalah momentum saat-saat manusia ada dalam posisi terlemahnya. Setelah 11 jam dia berpuasa, 12 jam dia berpuasa, 13 jam dia berpuasa, ketika mau berbuka itu adalah titik terlemahnya dia. Maka Allah sebutkan detik-detik dia akan berbuka itu adalah tempat mustajab untuk memanjatkan doa. Jadi usahakan ketika tiap hari kita berbuka puasa tuh 5 menit, 10 menit, 15 menit, bahkan 30 menit sebelum berbuka, usahakan di rumah. Ajak anak-anak kita, istri kita, suami kita sama-sama berdoa. Apa hajat kita pada saat itu? Pasti Allah akan kabulkan. Coba kita bayangkan, kalau kita hidup diberikan umur oleh Allah 50, 60 tahun bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan kemaksiatan. Di detik itu kita mohon kepada Allah, ya Allah angkat dosa-dosaku. Allah kabulkan doa kita. Jadi 5 menit, 10 menit, 30 menit kita berbuka itu usahakan untuk berdoa. Nah, kata para ulama, inilah kebahagiaan buat kita, karena semua dosa kita, doa kita diampuni oleh Allah. Tapi ironis hari ini 5 menit, 10 menit, setengah jam sebelum berbuka orang bertaburan di mana-mana, di jalanan, di pasar, di mall. Enggak mengerti esensi Ramadan diajarkan kepada kita. Ini ada kebahagiaan ketika berbuka. Apa bahagianya? Ketika kita panjatkan apa saja doa kita, Allah kabulkan doa kita. Maka disinilah kebahagiaan esensinya. Farhatun inda iftari, diberikan kebahagiaan yang pertama ketika berbuka puasa. Dan bahagia itu terkait dengan ketaatan kepada Allah dan semua doa-doa kita ketika kita berbuka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, kebahagiaan orang-orang yang berpuasa diberikan kebahagiaan ketika berbuka. Yang kedua, Allah berikan kebahagiaan buat orang-orang yang berpuasa lalu akan berbuka, farhatun inda liqa'i rabbi. Allah berikan kebahagiaan yang bertemu, bertatap muka dengan Rabb-Nya, dengan Allah. Pernah kebayang nggak kira-kira kita manusia yang lemah, yang hina, yang rendah, banyak kekurangannya, dengan Ramadan itu diberikan dua keutamaan, dua kebahagiaan. Yang keduanya itu diberikan kesempatan bertemu langsung dengan Allah Rabb kita, diberikan kesempatan langsung bertatap muka dengan Allah Rabb kita tanpa hijab, tanpa penghalang, tanpa penutup. Dibuka semua tabir-tabirnya. Allah berikan kesempatan kita bisa menatapnya secara langsung. Kira-kira bahagia gak itu? Bahagia gak kira-kira? Ini kebanyakan kita hari ini ketika bicara masalah bahagia, yang baru kita alami adalah kebahagiaan di dunia. Belum punya bayangan bahagia di akhirat itu seperti apa, bahagia surga seperti apa, kenikmatan surga seperti apa, belum ada bayangan.
yang kita baru mungkin saksikan, alami, rasakan adalah kebahagiaan di dunia yang sifatnya temporer, sementara, bahkan nisbi. Bahkan kadang-kadang kenikmatan dunia, kebahagiaan dunia tidak semua bisa merasakan. Ada yang bahagia karena harta sebagian saja, sebagian mungkin belum. Ada yang bahagia punya anak-anak yang baik, ada juga orang punya anak-anak yang tidak baik. Jadi kebahagiaan dunia pun ternyata belum kita rasakan semua. Tapi itulah yang kita bisa lihat dan rasakan hari ini. Padahal kebahagiaan akhirat, kebahagiaan surga itu abadan, kekal abadi. Dari sisi waktunya nggak bisa dibandingkan. Kalau dunia umurnya sepanjang usia kita, surga itu abadan, abadi, kekal dia. Tidak bisa dibandingkan. Kualitasnya pun demikian. Ini sempurna, ini penuh tidak kesempurnaan. Maka kadar kedudukan kebahagiaan dunia dan akhirat tidak bisa diukur, tidak bisa ditimbang, tidak bisa dibandingkan. Karena nggak apple to apple, nggak sepadan untuk dibandingkan. Nah, dengan Ramadan Allah berikan kebahagiaan buat kita semua untuk melihat Allah Rabb kita, untuk melihat Allah Rabb yang kita sembah kali ini. Karena disebutkan dalam hadis-hadis itu, kebahagiaan paling tinggi, kenikmatan paling tinggi orang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, diberikan kesempatan oleh Allah melihat wajah Allah secara langsung, tanpa hijab, tanpa penghalang, tanpa penutup. Dibuka semua tabir-tabir itu sehingga hambanya bisa melihat Rabbnya secara langsung. Dan kata Allah melalui Rasulnya, inilah tingkat kebahagiaan yang paling tinggi. Karena apa kira-kira? Allah Rabb kita yang setiap saat, setiap waktu kita ibadahi, kita sembah, walaupun kita tidak melihatnya. Sepanjang umur kita, sepanjang usia kita, kita taat kepada Allah, kita ikuti perintah-perintahnya walaupun tidak melihatnya. Kita mengharapkan bantuannya, doanya dikabulkan olehnya sepanjang waktu, sepanjang kesempatan walaupun kita tidak melihatnya. Kan gak ada yang pernah lihat kita hari ini melihat Allah. Yang kita cuma tahu Allah Tuhan kita, Allah Rabb kita. Ya kan? Sepanjang umur kita diberikan usia oleh Allah, cuma tahu Allah itu Rabb kita, Allah Tuhan kita. Sehingga sepanjang waktu kita taat kepadanya walaupun kita tidak melihatnya, sepanjang waktu kita beribadah kepada walaupun tidak melihatnya. Nanti satu kesempatan kita diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengannya tanpa hijab, tanpa penghalang. Bahagia lagi kira-kira? Bahagia lagi kira-kira? Diberikan umur kita beribadah untuk menyembahnya, untuk taat kepadanya, minta bantuannya sepanjang waktu, sepanjang usia, nggak pernah kita lihat dia. Nanti diberikan kesempatan oleh Allah kita bertemu dengannya. Nikmat gak kira-kira? Bayangannya gini kira-kira, kalau kita hidup di dunia punya banyak kesulitan, terutama ekonomi sulit. Setiap waktu ada orang ngirim amplopnya amplop coklat yang gede gitu, isinya uang, nggak sedikit. Sebut saja lah kalau UMR sekarang 5 juta, dia masih 10 juta. Enggak tiap bulan, enggak tiap tahun, tiap hari dikasih 10 juta. Kita kesulitan ekonomi, kesulitan dana, kesulitan biaya, tiap hari ada orang ngirim amplop, isinya 10 juta tiap hari. Kita nggak tahu dari siapa amplop itu, dari mana uang itu. Yang kita tahu cuma ada tulisan di amplop itu, uang ini dari si fulan. Tiap hari dikirim, tiap minggu dikirim, tiap bulan dikirim, tiap tahun dikirim. Sepanjang umur kita dikirim uang itu 10 juta tiap hari. Kita nggak tahu siapa yang ngirim, tapi di amplop itu tertulis yang mengirim uang ini si fulan. Kita melihat si fulan orang baik atau orang buruk kira-kira? Terus kira-kira pengen nggak kita ketemu kapan-kapan dengan si fulan? Pengen nggak kira-kira? Pengen nggak? Ini kita nggak minta dia kirim uang 10 juta tiap hari. Begitupun Allah, sepanjang masa, sepanjang waktu, setiap
setiap hari, setiap bulan. Allah berikan rezekinya kepada kita, kesehatan, kelonggaran, kemudahan kepada kita. Bahkan kita tidak minta, Allah berikan kepada kita. Kita nggak tahu siapa yang ngirim. Yang cuma kita tahu ini dari Allah. Pengen nggak ketemu Allah kira-kira? Pengen nggak ketemu Allah kira-kira? Semua orang-orang beriman berkeinginan kuat untuk bertemu dengan Rabb-Nya. Maka Ramadan sebagai jalan Allah berikan kemudahan buat orang-orang beriman. Ketika Ramadan ditunaikan, diberikan kenikmatan kedua, farhatun inda liqa'i rabbi, bertemu dengan Rabb-Nya. Maka ironis, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Ramadan dihadirkan oleh Allah kepada kita, tidak menjadikan kita bahagia. Bahkan celaka orang-orang beriman kalau Ramadan sudah dihadirkan kepada kita, tidak menjadikan kita orang-orang beriman menjadi bahagia. Maka kata Rasulullah kan, sakia abdun atrokar Ramadan mansanaku, celaka seorang hamba ketika Ramadan datang, Ramadan meninggalkannya, tidak menjadikan dia bahagia, tidak terampuni dosa-dosanya. Celaka orang-orang seperti itu. Sakia abdun atrokar Ramadan mansanaku, celaka seorang hamba Ramadan datang, tidak menjadikan dirinya bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Allah hadirkan Ramadan untuk menjadikan kita semua orang-orang